Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan kebahlulan demi kebahlulan dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang Bahlul. bahlul. Alhamdulillah di sini kita ada momen spesial nih. Momen spesial apa? Momen spesial Hari Ayah Nasional. Jadi bagi Anda yang saat ini berperan sebagai ayah dimanapun Anda berada, baik itu dari berbagai lintas generasi, baik itu dari generasi baby boomer, generasi milenial, sampai generasi yang sekarang Gen Y mungkin ya. Tapi generasi milenial juga sudah 96 ya, artinya kalau Gen Y mungkin kayaknya belum ya menjadi sosok ayah. Untuk siapapun Anda yang berperan menjadi ayah, kami ucapkan selamat Hari Ayah Nasional untuk Anda. Gitu ya. Alhamdulillah di sini kita sudah hadir lengkap ya, kita trio bertiga. Seperti biasa di sini ada Kang Asep Hairul Ghani sebagai seorang ahli psikolog. Di sini juga ada Ustadz Abdul Latif dari perspektif kiainya gitu, dari perspektif keagamaannya. Kita lengkap insya Allah. Kita akan membahas tentang fatherhood dan fatherless. Ini menarik nih bahasan kita tentang keayahan dan tentang ketidakhadiran seorang ayah. Nah ya, jadi dari hal ini ada banyak perspektif yang bisa kita lihat, ada banyak hal yang bisa kita bahas, dan ada hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ternyata bagaimana sih pentingnya peran sosok seorang ayah. Nah, mari kita langsung berbincang dulu dengan Kang Asep Hairul Ghani. Assalamualaikum Kang, gimana kabar sehat Kang? Waalaikumsalam, Kang Odi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih posisi di Bujangga Manik Suryalaya nih sekarang Tasik? Masih, insya Allah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong nih rumahnya Kang Asep ini lantai 4 nih. Kayaknya sekarang di lantai keempat atau di mana nih? 4 lantai ya. Wah, lebih dekat Ma'rifat ke atas nih kayaknya nih sekarang. Oke, Aduh. kita sekarang spesial karena memang ini membahas tentang yang urgent. Jadi tappingnya itu H-1 ya. Jadi artinya kita kalau untuk hal-hal yang memang momentum itu biasanya kita langsung record begitu ya. Oke, sekarang Kang Asep kita akan bahas tentang fatherhood dan fatherless. Dan juga kita juga bahas juga nanti terkait dengan fatherless generation. Nah, mangga Kang Asep dari mulai fatherhood dulu nih. Gimana nih Kang Asep peran seorang ayah ini? Ya, jadi mungkin yang perlu kita bahas pertama istilah Bapak itu sendiri ya. Bapak kan berarti sebuah istilah yang kita Betul. gunakan sebagai berarti pasangan dari ibu ya. Berarti bapak itu adalah laki-laki, ibu adalah perempuan ya. Bahkan kalau dalam bahasa Sunda itu kan sampai bapak inung nungandung, bapak anu ngayuga ya. Nah, kemudian juga bahkan ada sampai sebuah peribahasa kudu mi inung ka waktu mi bapak ka zaman. Artinya adalah sebenarnya kedua pasang ini penting dalam kehidupan. Ya, artinya setiap orang itu sebenarnya memerlukan kedua-duanya. Jadi kalau ibaratnya di dalam diri kita itu ada unsur yin dan yang gitu ya. Ada pasangannya seperti itu, maka juga sebenarnya yang mengasuh kita juga perlu ada dua sosok itu. Kalau misalnya saja nanti saya rasa Ustadz Latif akan menceritakan ya bahwa asma-asma Allah itu juga ada yang jamaliyah, ada yang jalaliyah gitu ya. Jadi artinya dua-duanya kan harus ada juga gitu. Ada unsur-unsur kasih sayang, tapi juga ada unsur keperkasaan. Nah, jadi kalau keayahan ini berarti adalah ayah di dalam peran-perannya di awal-awal kan kalau misalnya di dalam suku-suku yang sangat tradisional gitu peranan seorang laki-laki itu diawali dengan peranan sebagai seorang kepala ya. Peranan kepala, kemudian peranan pencari nafkah, peranan pelindung, yang peranan juga penyemangat, peranan pembuat ketenangan, pembuat perasaan damai, memastikan bahwa seluruh kebutuhan-kebutuhan dari keluarga terpenuhi. Nah, ini kan peranan-peranan yang namanya keperkasaan lah sebenarnya. Jadi ada di situ adalah perkasa, ada keberanian, ya, ada kemudian perlindungan, ada keamanan, ada memastikan kenyamanan. Nah, jadi orang tentunya saja yang diharapkan dari sosok ayah adalah tema itu. Nah, jadi misalnya saja kepada siapa yang anak kecil harus mengadu kalau punya masalah tertentu, ya tentunya saja adalah kepada ayah.
Nah, makanya kita sering kali ngelihat di masyarakat anak-anak yang tidak berayah dengan anak-anak yang berayah pasti beda gitu. Anak-anak yang tidak berayah dia cuma punya pelindungnya satu, yaitu ibunya. Nah, jadi kalau ibunya tidak serta-merta mempunyai kemampuan mencari nafkah, tidak serta-merta mempunyai kemampuan memberikan perlindungan, tidak serta-merta mampu misalnya saja kemudian juga melakukan misalnya saja advokasi ya. Karena di dalam peran ayah itu ada peran-peran advokasi tuh. Peran-peran sebagai katakan saja penyambung gitu ya, kemudian penangkal, membantu gitu menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau ibunya tadi tidak mampu melakukan itu, berarti si anak itu ngerasa bahwa hidup ini adalah ancaman pada waktu kanak-kanak. Nah, jadi tidak hadirnya ayah dalam peran-perannya tadi otomatis ya akan memberikan pengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak. Kita tahulah kebutuhan dasar kanak-kanak itu ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan akrab, ya, atau misalnya ada kebutuhan menjalin hubungan yang akrab, ada kebutuhan kemudian berekspresi, ada kebutuhan untuk ngerasa diri berharga, nah, ada kebutuhan juga mendapatkan batasan yang jelas. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu tentunya saja bukan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh seorang ibu. Tetapi tadi, ibu pun sudah terlalu banyak perannya. Akan menjadi sangat sulit bagi seorang ibu yang menjadi katakanlah saja orang tua tunggal gitu ya, single parent seperti itu, dalam dia menjalankan peran ibu sekaligus peran ayah. Nah, karena itu tidak usah kaget gitu ya. Kalau di masyarakat di kanak-kanak kan suka diledek tuh. Anak yang paling gampang diledek tuh anak yang biasanya nggak ada ayahnya gitu ya. Dan anak-anak seperti itu juga akan menjadi rentan gitu, karena juga menjadi seakan-akan dia mendapatkan bulian dari masyarakat. Nah, kalau dia tidak mendapatkan kekuatan dari ibunya, peluang-peluang dia mengalami gangguan pada waktu perkembangan adalah besar. Nah, karena itu kalau kita cermati, nah itu baru secara fisik. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi di Indonesia ini adalah ayahnya ada, ibunya ada secara fisik. Tetapi bisa jadi walaupun ayahnya ada, tetapi ayah tidak hadir di dalam pengasuhan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri saya rasa di masyarakat kita. Sehingga ada dinyatakan di dalam beberapa penelitian ya, bahkan di Amerika saya rasa sangat gencar, ada yang dinamakan fatherless generation. Nah, fatherless generation ini adalah tadi generasi-generasi yang pertama bisa jadi tidak ada hadirnya ayah karena ayahnya meninggal gitu ya, atau karena ayahnya nggak tahu kemana. Tetapi ada juga yang ayahnya ada, badannya ada, fisiknya ada. Tetapi tadi dia tidak hadir dalam kehidupan keseharian si anak. Nah, sehingga tadi tidak mendapatkan contoh, tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan teladan, tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan semangat, ya, tidak mendapatkan pemotivasian, gitu. Dan pada waktu dia mempunyai masalah-masalah, si anak ini juga tidak mendapatkan, gitu ya, orang-orang yang bisa mendukungnya untuk menemukan solusi. Kalau dia mempunyai misalnya kebimbangan, keraguan, tidak ada orang yang bisa membuat dia supaya dia mempunyai hati yang mantap. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan dan menarik saya rasa di zaman now ini, gitu ya. Jadi karena itulah barangkali kita ya perlu memprovokasi lah ya, menghasut sejumlah ayah untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Karena terpenting itu ya tadi sebelum 18 tahun itu mungkin masa-masa pada waktu kanak-kanak itu masa-masa yang dipentingkan ayah itu hadir dalam kehidupan anak, memberi inspirasi kepada anak, menjadi contoh bagi anak, menjadi teman bicara anak, menjadi orang-orang yang barangkali adalah akan memberikan tuntunan, panduan, pedoman, sahabat bagi anak. Itu yang kita harapkan. Oke, Masya Allah, siap. Jadi tadi kita sudah bahas nih tentang peranan ayah, juga peran sebagai advokasi ya, tuntunan, panduan.
peranan berupa keamanan, kebutuhan, memastikan kenyamanan, keberanian, perlindungan dan lain sebagainya. Dan ada juga memang sekarang ini generasi yang fatherless, nah begitu ya. Ustaz Latif, dari perspektif agama sendiri ini Ustaz, apa sih peran ayah, apa namanya, keutamaan seorang ayah begitu ya. Lalu jika memang ada contoh-contohnya begitu, boleh Ustaz dilengkapi gitu Ustaz. Iya, terima kasih, menarik sekali tadi yang disampaikan Kang Asep, dari sampai yin and yang segala ya, Masya Allah. Nah jadi tadi yang Kang Asep sampaikan ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, ayah adalah pelindung. Pelindung bagi istri, bukan hanya istri tetapi juga pelindung bagi keluarga. Maka tadi penanggung, begitu kan? Qawwam itu bagaikan tiang. Maka tidak heran bagaimana bangunan tanpa tiang adalah bangunan yang rapuh, barangkali seperti itu. Maka tidak heran rapuh. Jadi di Amerika itu 85% anak-anak bermasalah ternyata anak-anak fatherless yang tanpa kehadiran tadi, bukan hanya ditinggal mati orang tuanya, tetapi tanpa kehadiran orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada tiang di situ. Nah, jadi seperti itu. Dan tanggung jawabnya ayah itu luar biasa. Bukan hanya di dunia, tetapi dia juga menanggung di akhirat nanti. Dia harus menanggung pendidikan anak, karirnya, bahkan mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Lalu juga dia bertanggung jawab memberikan nafkah yang halal kepada anak-anaknya. Karena ketika dia tidak memberikan nafkah yang halal, sama dengan dia menghancurkan generasi-generasi setelahnya. Generasi-generasi berikutnya itu hebat karena ayahnya hebat. Kita tahu ada seorang pemuda namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit nemu apel gitu kan, dimakan, lalu singkat cerita di akhirnya nikah dengan wanita pemilik kebun apel itu, yang wanita itu tidak bermaksiat, matanya tidak pernah kena maksiat, telinganya tidak pernah bermaksiat, mulutnya tidak bermaksiat, dan dia kakinya juga tidak pernah bermaksiat. Thabit bin Abdullah nikah dengan perempuan itu, lahirlah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Nah, seperti itu. Lalu di zaman Umar bin Khattab ada perempuan penjual susu namanya Fatimah. Karena dia jujur, singkat cerita dinikahkan dengan Asim, putranya Umar. Fatimah dengan Asim, lahirlah anak perempuan namanya Laila. Laila nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kata Umar bin Khattab ketika akan menikahkan Asim dengan Fatimah itu, Umar bin Khattab berkata, nikahi dia segera, aku yakin akan muncul dari keturunannya pemimpin besar yang akan memimpin Arab dan Ajam. Nah, jadi seperti itu. Jadi memberikan makanan yang halal ini juga tanggung jawab ayah, Masya Allah ya. Jadi pendidikan, karir, rumah tangga, memberikan makanan yang halal, apalagi tadi dunia dan akhirat dia tanggung jawabnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, rabbana inna ata'na sadatana, kami ini begini, ini gara-gara orang tua kami ya Allah. Kami masuk neraka gara-gara orang tua kami ya Allah. Maka kembalikan mereka, kembalikan ke neraka yang udah masuk surga, berikan mereka azab 2 kali lipat ya Allah. Masya Allah tuh ya. Jadi kalau anak ini menjadi ahli maksiat dan dia jadi ahli neraka, maka orang tuanya juga ikut bertanggung jawab. Maka seorang ayah juga bertanggung jawab terhadap akhiratnya anak. Masya Allah tuh ya. Luar biasa tanggung jawabnya, bukan hanya di dunia, tapi tanggung jawabnya di akhirat. Yang pertama tanggung jawab. Yang kedua, memang ayah ini sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu harus menjadi konseptor. Dia visi, misi, roadmap keluarga, sampai anak-anaknya roadmapnya kira-kira bagaimana, itu tanggung jawab utamanya, konseptornya adalah ayah. If you fail to plan, you plan to fail. Kan gitu kan. Kalau gagal. Itu apaan tuh? Bahasa Tegalnya keluar ya. Iya. Kalau kamu gagal merencanakan, berarti kamu merencanakan kegagalan gitu. Iya, jadi
itu konseptor itu ayah harus punya konsep, jangan cuma nikah apa modal apalah gitu ya. Jadi ada istilah madrasatul ula, ibu adalah madrasahnya buat keluarga, tetapi ayah adalah kepala madrasahnya. Ayah Nah adalah itu, nah kebanyakan Tan, ya, yang ya. ngomong tentang Allah itu ya, madrasatul ula itu sampai di situ doang masalahnya. Jadi seakan-akan di masyarakat kita sedikit itu tugas ibu gitu. Jadi seakan-akan ayah mah pokoknya cuma nyari nafkah doang deh. Apa namanya, gua nggak peduli, pusing dah tuh. Nah kan sehingga juga banyak dianggap bahwa seringkali fatherlessnya jadi begitu. Memang betul ayah menjadi penanggung jawab, banting tulang dia. Tapi tadi tidak menyempatkan diri untuk melakukan waktu, menyempatkan diri untuk ada waktu gitu untuk bersama anak. Iya, betul, betul. Dan ada satu lagi peran ayah, kalau tadi ada katakanlah konseptor ya. Jadi kepala sekolah, karena dia kepala sekolah, dia penanggung jawab. Konseptor, dan satu lagi panutan. Jadi bagaimanapun juga yang tadi Kang Asep sampaikan, ada yin, ada yang, ada jalaliyah, ada jamaliyah. Maka ketika anak orang ayah khususnya itu harus memberikan contoh bagaimana sikap yang tegar menghadapi berbagai masalah. Dia harus memberikan contoh risk taking, problem solving, begitu kan? Menghadapi berbagai problematika, ayah itu harus kuat gitu. Nah, ketika ayah memberikan contoh-contoh itu kepada anaknya, maka anaknya sudah terbiasa melihat ayah luar biasa, ayah berbagai masalah dihadapi, ayah tetap tegar, begitu kan? Maka anaknya pun lahir dengan ketegaran, dengan problem solving, dengan ketenangan menghadapi berbagai masalah. Nah, jadi kadang-kadang ada misal ya, panutan menjadi contoh. Dulu sebelum jadi ayah, dia mungkin enak-enakan aja. Wah, barangkali dugem atau apa. Pas sudah jadi ayah, hati-hati. Dia harus jadi panutan. Nah, dia akan ditiru oleh anaknya. Nah, ada sebuah ungkapan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh itu lebih efektif daripada kata-kata. Kang Odi sering memberikan sebuah ilustrasi gerakan-gerakannya ya. Lalu misalkan ayah ingin anaknya nggak ngerokok, ayahnya sendiri ngerokok. Ya, ini nggak bisa nih, nggak masuk nih. Ayahnya nyuruh anak sholat, ayahnya nggak sholat Jumat, nggak nyambung. Ayahnya nyuruh anak ngaji, ayahnya sendiri nggak download aplikasi Hatam. Oh, itu dia. Wah, kalau ini mah iklan, saudara-saudara ya. Jadi ada penyayang, tetapi ada ketegasan. Nah, menghadapi kehidupan ini yang katanya keras begitu kan, perlu ketegasan juga. Nah, bayangkan kalau di sebuah rumah tangga tidak ada contoh-contoh ketegasan, problem solving, risk taking, dan lain sebagainya. Wah, ini jalaliyahnya hilang nih. Maka anak seperti kehilangan sesuatu, gitu kurang lebih. Oke, siap Ustadz. Bentar, ada pertanyaan sedikit nih Ustadz. Tadi kan Ustadz menceritakan tentang pertama peranan seorang ayah di dalam agama. Yang kedua adalah tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga adalah kewajibannya, ayah sebagai leader. Artinya ada sebuah beban yang begitu besar, begitu berat yang ditanggung oleh seorang ayah begitu ya. Kalau kita yin and yang, bandingkan dengan seorang ibu. Nah, kalau yin and yang, ibu juga. Saya tanyanya. Sebentar. Ini sisi agama dulu nih, Ustaz. Sebentar. Belum. Enggak, kalau nanyanya ke dia, ke Kang Asep nanti ada lagi. Ke Kang Asep nanti ada lagi pertanyaannya. Tenang. Ke Ustaz Latif ini. Kan kalau seorang ibu itu betul memang luar biasa juga. Tapi ada sebuah balasan ya. Ketika ibu itu misalkan meninggal di saat melahirkan, langsung balasannya surga. Ketika ibu itu nurut kepada sang suami dan dia melaksanakan sholat dan lain sebagainya, langsung dijamin masuk surga. Nah, apa keutamaan bagi seorang ayah yang ternyata itu luar biasa sekali tanggung jawabnya, perannya, kewajibannya dan lain sebagainya. Apa keutamaan bagi seorang ayah nih, Ustaz? Iya, jadi ayah ketika dia punya anak, jangankan anak laki-laki ya, anak perempuan, dia membesarkan anak perempuan 2, nah itu ada rewardnya. Ada sebuah hadis, cuman saya lupa hadisnya. Lalu ada 3, dia membesarkan anak perempuan, itu ada rewardnya lagi. Jadi luar biasa. Ini yang pertama ya. Jadi dulu kan ceritanya bahwa anak perempuan itu kan aib ya. Maka diberikan reward oleh Islam bahwa memelihara satu anak perempuan
rewardnya begini, 2 begini, 3 begini. Saya agak lupa hadisnya, tapi itu ada. Maka itu adalah reward. Nah, lalu yang kedua, dia punya sebuah hak yang sangat superior sebenarnya, ayah itu ya. Hak yang superior di mana katakanlah dia punya kunci surga buat istri. Nah, itu kan luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita meninggal dan suaminya ridho, maka dia masuk surga. Nah, itu. Jadi dia semacam punya kunci surga buat istri. Kalau anak, kunci surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan istri kuncinya ada di suami. Maka ke Mbah Maimun itu kan pernah kedatangan seorang perempuan, ngeluh dia. Mbah, ini bagaimana Mbah, suami saya ini udah nggak berfungsi, ini seperti fatherless gitu kan, ini udah nggak berfungsi sebagai suami, dia kerja enggak, dan lain sebagainya, bagaimana gitu kan. Lalu kata Mbah Maimun, dia tanya, saya mau tanya, kalau saya beli kulkas bagus gitu kan, mahal, lalu kalau saya pakai buat naruh pakaian gimana? Ya sayang Mbah, karena fungsinya bukan untuk itu, ada fungsi yang lebih utama lagi, yaitu mendinginkan. Suami juga fungsi utamanya sebenarnya bukan untuk itu, ada fungsi yang lebih penting bagi seorang istri ya, ini bagi seorang istri ya, bukan seorang anak ya. Bagi seorang istri adalah dia adalah pemegang kunci surga. Gitu. Maka sekarang kamu pulang berbuat baik sama suami, nanti balik lagi 2 minggu lagi. Pas 2 minggu lagi dia berbuat baik, setelah 2 minggu berbuat baik kepada istri, kepada suami, suaminya pun jadi makin baik lagi. Jadi ada hukum timbal balik begitu kan? Ada aksi, ada reaksi, maka suaminya jadi baik. Ketika dia balik kepada Mbah Maimun yang tadinya ingin bercerai dengan suaminya, nggak jadi. Nah, jadi ini pertama kelebihan ayah itu adalah dia memiliki kunci surga. Nah, kunci surga buat istri, istri kunci surga buat anak. Berarti kan kunci tertinggi adalah ayah. Nah, itu. Dan banyak lagi sesungguhnya kalau ini kan sebenarnya pasangan ya. Jadi mereka couple untuk membina anak-anak soleh, dan mereka ketika memiliki siapapun yang mereka besarkan, ayah itu kan berarti siapapun yang membesarkan. Nah, gitu ya. Siapapun yang membesarkan kita, dialah ayah kita. Nah, begitu. Siapapun yang dibesarkan, dialah anak kita. Maka seorang ayah dia akan memiliki pasif pahala dari anak-anaknya. Nah, begitu kurang lebih. Tapi tadi sebut yin yang yang-nya, saya juga agak tertarik tuh dengan yin dan yang-nya Kang Asep tadi. Kan Kang Asep ini seorang sufi ya. Suka film drama Korea, dia hatamin 30 juz gitu. Nah, ini dia. Sorry Tan, drama Korea itu nggak pernah ada yang sampai 30 juz dan nggak pernah ada. Jadi rata-rata terbanyaknya 20 juz dan 20 juz sudah hatam ya. 20 juz benar. Berarti saya ketahuan saya nggak ngerti drama Korea. Nah, ketahuan itu Utan nggak ada beda tuh sama dengan menteri zaman dulu, zaman era Orde Baru. Jadi suatu kali ada seorang menteri datang ke pondok pesantren, diperintahkan oleh Pak Harto itu ya. Diperintahkan oleh Pak Harto mewakili Pak Harto untuk memberikan sumbangan ke sebuah pondok. Nah, di pondok itu kemudian dipamerkanlah kehebatan pondok itu, bahwa santri-santri walaupun usianya di bawah 12 tahun tapi udah pada banyak hafal Al-Quran lah gitu ya. Nah, dan disebutin nih, ini si Asep, Pak Menteri, si Asep ini sudah hafal 10 juz. Wah, hebat kata si Menteri. Yang si Hairul ini nih santri yang kedua udah hafal 20 juz, hebat. Nah, ini yang ketiga katanya si Gani nih udah hafal 30 juz, hebat kata dia. Si Pak Menterinya nanya, wah ada nggak ya di sini katanya yang hafalnya sudah 100 juz gitu kan? Iya. Iya. Aduh, kacau juga. Ya itu mirip saya lah tadi. Ya cocok untuk diundang podcast kita nih, Bahlul.
Oke, mengenai Ya kalau kebahulan. kembali ke yin and yang ya. Iya, iya, iya. Jadi Mangga. yin dan yang ini memang kan kalau kita ngamatin yin dan yang seakan-akan konsep ini kan konsepnya dari negeri tengah ya atau Tiongkok ya. Nah, Tiongkok itu kan artinya negeri tengah. Karena Hmm. dalam tataran mereka seakan-akan tengah-tengahnya bumi itu adalah Tiongkok itu. Nah, itu kan kalau kita lihat di yin and yang di dalam gambar itu kan ada hitam di dalam putih, ada putih di dalam hitam. Ya, dan kedua bagian ini adalah saling melengkapi gitu ya. Nah, itu juga di dalam konsepnya psikologi Carl Gustav Jung, yaitu menggunakan istilah anima dan animus gitu ya. Jadi sama, ada unsur perempuan dalam kelaki-lakian dan ada laki-laki dalam perempuan gitu. Artinya kedua aspek itu diperlukan imbang gitu dalam pendidikan seorang anak. Bahkan kalau kita kaji riwayat teori-teori gitu ya, teori-teori psikologi khususnya dalam teori psikologi pendidikan dan pengasuhan, itu ada yang dimaksud dengan misalnya bagaimana mengasuh anak itu ada yang namanya penelitian-penelitian yang terbaik adalah mengajarkan kedua aspek itu sama kuatnya. Artinya unsur yin-nya dan unsur yang-nya sama kuatnya. Unsur yin dalam pengertian ketegasan, unsur yang dalam pengertian kasih sayang. Jadi artinya tegas perlu, kasih sayang harus gitu ya. Jadi jangan sampai orang demi kasih sayang akhirnya tidak tegas gitu. Jangan sampai juga dalam rangka tegas orang malah jadi istilahnya tidak kasih sayang. Nah, jadi tegas dan kasih sayang itu yang di dalam bahasa Inggris namanya adalah gaya pengasuhan yang namanya autoritatif gitu ya. Bukan otoritarian ya. Autoritatif itu artinya berarti memang di situ adalah mempertimbangkan bahwa saya mengajarkan ketegasan sekaligus pada hal yang sama bahwa saya dengan lemah lembut gitu. Nah, sama di dalam tema-tema coaching emosi anak pun juga sama. Jadi anak perlu diajarkan dia mengenali emosi dia, memahami emosi dia, tahu nama emosinya, tetapi juga yang terpenting tahu bertindak yang tepat. Nah, tahu bertindak yang tepat ini diperlukan yang namanya ketegasan, diperlukan arahan yang benar, diperlukan petunjuk yang benar. Nah, tema-tema seperti itu diharapkan muncul dari ayah. Nah, jadi memang fatherless generation ini kenapa di Indonesia barangkali mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar, karena itu juga ada kaitannya dengan angka perceraian tertinggi itu di Indonesia mungkin tahun 2021 itu 2021 ya terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 600.000 lah terjadi perceraian ya. Dan yang menjadi menarik 450.000-nya adalah gugat cerai. Gugat cerai itu berarti yang meminta terjadinya perceraian adalah pihak perempuan. Itu aja menunjukkan bahwa kaum laki-laki dalam tanda petik tidak dipercaya oleh perempuan kan gitu. Artinya dia sebagai laki-laki saja barangkali sudah mengalami disfungsi peran. Termasuk ya tadi peran-peran sebagai suami, peran-peran sebagai ayah dari anak-anak ini. Jadi alih-alih dia bisa jadi pelindung anak, dia malah jadi perusak anak. Alih-alih dia misalnya saja membuat bangga anak, dia malah membuat malu anak. Alih-alih dia misalnya saja mampu mengayomi anak, dia malah menjadi misalnya saja membuat nightmare atau mimpi buruk bagi anak. Karena itu tidak sedikit, itu adalah angka data yang real ya dari pengadilan agama, dari Mahkamah Agung ya. Jadi makin fatherless gitu ditambah dengan data-data ini. Nah, tetapi tentunya saja ya kita barangkali Kang Odi ya kalau kita kan berdua nih nasibnya relatif mirip lah dengan tema itu ya. Tetapi makanya kita kepada Ustadz Latif. Nah, kalau Ustadz Latif nih kalau bicara tentang ayah nih punya kenangan indah nggak nih? Iya. Tapi sebentar sebelum Ustadz Latif membahas, ini kan udah hampir 30 menit. Kita mau tambah apa 10 menit lagi ya? Ya, boleh lah 5 menit boleh lah ya. Oh, 5 menit boleh. Mangga Ustadz, mangga. Ya, jadi secara singkat memang Hatam ini sebenarnya bapak saya itulah dengan kekerasan, dengan kegigihan. Zaman dulu itu kaset begitu mahal, bapak saya memaksakan diri, itu kan berarti keinginan ya, jalaliyahnya, memaksakan diri untuk membeli kaset dan ternyata berhasil, dia puter-puter kaset gitu kan,
dan akhirnya anak-anaknya pada hafal, dan itulah multimedia kaset zaman dulu yang begitu mahal itu, yang dia paksakan dengan sikap yang pokoknya unstoppable, begitu kan? Wah, dengan kegigihannya itu akhirnya membuat anak-anaknya alhamdulillah hafal tanpa menghafalkan, dan itu yang menjadi inspirasi kami, sehingga apa yang dilakukan oleh bapak saya, kami digitalisasi. Jadi aplikasi Hatam adalah digitalisasi untuk menghadirkan bapak saya di setiap rumah Anda. Masya Allah. Seberapa penting Ustadz sosok ayah bagi Ustadz Latif nih? Iya, ayah itu kan bagaikan singanya ya, ibaratnya begitu. Nah, kalau rumah tanpa singa, ibaratnya singa yang laki-laki yang gondrong begitu kan, ya, itu kampung kita bakal diacak-acak. Jadi yang tadi bagaikan tiang begitu. Maka penting buat meskipun katakanlah ibu juga ikut berusaha, tetapi sosok singa jantan itu sosok yang tak tergantikan juga tuh. Wah, luar biasa. Kang Asep, sebentar. Kang Asep, ini kan ada dua fenomena. Pertama, di saat kita menjadi sosok ayah, kita memiliki pilihan untuk mendidik anak. Tapi di saat di posisi sebagai anak, kita tidak memiliki pilihan untuk dididik oleh seorang ayah, begitu kan? Artinya di saat ada kondisi fatherless itu bukan berarti anak ini yatim atau ayahnya meninggal. Tapi bisa jadi ada dua hal. Pertama, ayahnya memang meninggalkan, atau yang kedua ini memang tuntutan pekerjaan yang betul-betul hektik, yang betul-betul banyak begitu ya, sampai akhirnya lembur, sehingga sisa-sisa energi untuk mendidik anaknya menjadi tidak ada. Nah, maka ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara nih kita work-life balance, kalau kata anak-anak milenial ini ya, ayah milenial ini. Kita semua mendambakan work-life balance. Artinya dalam kehidupan itu, kerja itu juga balance, mendidik anak balance. Gimana caranya gitu ya, disedangkan kan ini kondisi pekerjaan juga cukup padat. Lalu yang kedua, gimana bagi yang memang tidak ada peran sosok ayah di dalam kehidupan untuk tetap struggling, tetap fight begitu ya. Mangga Kang Asep. Baik, jadi pertanyaan pertama mungkin istilah work life balance itu istilah yang udah cukup ketinggalan zaman sebenarnya ya. Jadi ketinggalan zaman karena dipertanyakan emang work itu bukan life gitu ya. Nah, jadi seakan-akan work dan life itu dua cerita yang berbeda. Padahal work itu hanya bagian dari life. Nah, berarti kalau misalnya dari hal itu tadi sebenarnya itu banyak itu dijadikan sebagai argumen gitu ya, sehingga saya tidak hadir bersama anak. Nah, tinggal dia bertanya. Jadi kalau ya banyak orang yang konseling seperti itu. Bagi saya mungkin persoalannya kalau misalnya kita mau cari alasan, banyak lah, alasan itu banyak. Tetapi terpenting barangkali pertanyaan pertama, apakah Anda Muslim? Muslim. Apakah Anda mukmin? Mukmin. Apakah Anda mengimani Quran? Mengimani Quran. Apakah Anda mengimani kelak bahwa Anda akan diminta pertanggungjawaban Anda, termasuk juga bagaimana Anda mendidik anak Anda? Nah, biasanya saya seringkali menggunakan kalimat-kalimat begitu tuh. Nah, ketika dia termangu, nah kalau udah termangu, sebelum itu ditanya, jauh-jauh di akhirat kelak, yuk mari perbaiki. Nah, di situ kan berarti dia mulai tuh menganggap mana hal-hal, semua masalah ada kepentingannya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan bisa merancang waktu supaya dia punya waktu bersama anak. Nah, itu yang saya rasa yang tadi ya, yang pertama berkaitan dengan life balance lah ya. Life balance itu termasuk worknya itu gitu, termasuk mendidik anak, termasuk ngasuh anak, termasuk juga ngajak main anak gitu kan. Nah, yang kedua bisa jadi juga ada generasi-generasi yang tadi ya, artinya misalnya tidak hadir orang tua ayah karena perceraian gitu misalnya saja. Atau juga nah di tema-tema seperti ini sebenarnya seorang ibu, si ibu bisa saja membantu si anak untuk mendapatkan tetap peran ayah dari laki-laki yang ada di sekitar kehidupan anak. Cocok. Misalnya katakanlah peran ayah itu pelindung. Oh, ternyata nih di antara si ibu ini udah menjanda, bapaknya kebetulan meninggal dunia atau menjanda karena bapaknya pergi nggak tahu kemana gitu ya. Si ibu ngelihat nih bahwa kakeknya, jadi ayahnya si ibu itu adalah pelindung banget tuh. Maka bisa saja, maka bisa saja si kakek ini adalah menjadi dalam tanda petik orang yang menjalankan peran-peran father tadi.
Nah, karena itu kalau kita belajar dari baginda Rasul, betapa bahwa baginda Rasul sudah yatim. Pertama kalinya kan berarti beliau itu yatim dulu ya, yatim, kemudian setelah itu piatu. Nah, kemudian kan pada waktu itu yang mendidik beliau ya adalah misalnya saja pertama adalah kakeknya sendiri, yang berikutnya adalah pamannya ya. pamannya ya. Saya rasa bukan paman, tepatnya Pak D-nya. Jadi Abi Tholib, Ali bin Abi Tholib, ya Abi Tholib itu kan berarti kakaknya Abdullah kan. Jadi uaknya kalau dalam bahasa Sunda. Ya kalau di kita kan digunakan istilah paman agak keliru ya, Pak tua ya. Jadi uaknya sebenarnya. Jadi Uak ya. diurus oleh uaknya. Nah, dan uaknya ini kan luar biasa beliau itu. Mampu menjalankan peran-peran yang relatif dalam tanda petik lebih kuat gitu. Kalau misalnya kita mempelajari dari tari tentang perangai dari Abdullah gitu ya, dibandingkan dengan Abi Tholib gitu ya. Jadi Abi Tholib ini orang yang kuat, jago pidato gitu ya, dihargai oleh kaumnya, siap berjuang, siap melindungi ya. Ya, jadi bahkan beliau adalah orang yang barangkali berani mengatakan kepada saudara-saudaranya yang lain yang anti kepada Nabi Muhammad bahwa selama aku hidup jangan berani-berani lah ada yang mengusik ini Nabi Muhammad. Nah, jadi artinya peranan-peranan ayah itu bisa saja diperoleh dari orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi role model juga ya. Sosok jadi role model juga. Nah, pertanyaannya kan berarti perlu ada tetapi bisa jadi juga dari pengalaman saya pribadi ya, ayah dari ibu saya sudah bercerai gitu ya. Dan kebetulan saya punya kakek seorang kiai, ya saya mendapatkan peranan ayah itu dari kakek saya gitu. Jadi kalau ada orang yang ngeledekin, ada ngapa-ngapain tuh, yang membesarkan hatinya adalah kakek saya misalnya. Tapi di perjalanan berikutnya, ya kan kakek saya sampai tertentu. Nah, saya sekolah misalnya sekolahnya jauh ke kecamatan 7 kilo. 7 kilo dari rumah aja berangkatnya, bolak-balik 14 km itu. Nah, itu berarti saya diajarkan oleh kakek saya untuk ketemu orang yang bisa menggantikan peran-peran ayah yang lain yang tidak diperoleh oleh kakek saya. Misalnya ahli pencari ilmu, ahli pencari solusi. Nah, mau tidak mau disitulah saya bisa jadi ketemu dari ada tertentu di sosok guru matematika, hal tertentu di sosok guru IPA, hal tertentu di guru olahraga gitu ya. Hal tertentu misalnya di kepala sekolah gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang bisa kita jadikan mentor gitu ya. Nah, itu juga adalah menjalankan peran-peran keayahan. Bukan secara fisik, tapi secara peran ya. Ayah secara peran. Jadi yang namanya fatherless itu diperoleh masalahnya peran gitu. Artinya bisa jadi ada orang-orang yang memang tidak berdaya walaupun dia ayah dan hadir di rumah. Secara fisik hadir, tetapi dia barangkali nggak punya pengetahuan, nggak punya keterampilan, nggak punya keahlian gitu. Sangat mungkin kan seperti itu. Nah, sehingga perannya dijalankan oleh siapa nih gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kita sudah dapat pencerahan nih Kang Asep bahwa betapa pertama geser ganti paradigma bukan work life tapi life balance ya. Artinya di situ ada tanggung jawab kita juga yang mana itu harus kita prioritaskan juga untuk mendidik anak-anak kita karena itu adalah memang kewajiban kita sebagai ayah. Lalu yang kedua juga jangan khawatir, jangan kecil hati memang di saat kita tidak mendapatkan ayah dalam arti secara biologis, tapi kita bisa mendapatkan mentor sosok ayah atau peran ayah dari mentor kita, dari kakek, dari orang-orang yang memang bisa jadi role model sebagai ayah ya untuk kita begitu ya. Wah, keren sekali nih Kang Asep. Oke, jadi karena ini waktu juga yang memisahkan kita, saya mohon masing-masing mungkin ada closing statement ya Kang Asep. Tadi Kang Asep sudah berbicara, mungkin closing statement yang pertama dari Ustadz Latif, baru habis itu dari Kang Asep. Ya, silakan Ustadz Latif. Oke. Sonora Smart Dot, seorang Amerika, dia adalah satu dari 6 orang anak. Ayahnya adalah William Smart pada tahun 1910. Ibunya meninggal. Satu orang ayah membina 6 orang. Smart Dot ini merasa bahwa ayahnya ini sangat berhak mendapatkan penghargaan. Maka diusulkan untuk mengadakan Hari Ayah. Nah, akhirnya terjadi Hari Ayah di Amerika dan di Indonesia. Maka dengan Hari Ayah ini mari kita semakin apresiasi ayah kita, semakin hormati ayah kita kenang jasa-jasa kita dan kita doakan ayah kita. Jasa-jasa ayah kita ya. Baik, terima kasih Ustadz Latif, keren sekali closing statement-nya. Mangga dilanjut Kang Asep. Ya, sahabat-sahabat
penikmat podcast Bahlul Masail, ya, sahabat-sahabat yang cerdas, siapapun Anda, apakah Anda berperan sebagai anak, tidak, bagi Anda sebagai berperan sebagai anak dan Anda secara kebetulan menyadari bahwa Anda adalah punya ayah dan memang menjalankan peran ayah, segera peluk ayah Anda, syukuri apapun yang terjadi pada diri Anda. Bagi Anda yang kebetulan barangkali adalah fatherless, merasakan adalah saya sebagai fatherless, tak perlu berkecil hati, tetap doakan ayah Anda, dan temukan peran-peran ayah Anda di orang-orang terdekat Anda yang Anda perlukan. Temukan mentor-mentor yang Anda perlukan dalam kehidupan Anda. Dan mentor-mentor itu sebenarnya ada tak jauh dari kita. Artinya adalah dua-duanya adalah sebuah upaya yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur. Yang ayahnya lengkap, menjalankan perannya lengkap, syukuri. Yang kebetulan ayahnya tak mampu melakukan peranan ayah, tetap Allah menghadirkan sejumlah orang yang akan menjalankan peran-peran ayah, peran-peran mentor selama kita mau mensyukurinya. Demikian. Syukur sekali. Masya Allah, syukur, luar biasa sekali Ngasep. Baik, begitulah sahabat sekalian, sahabat cerdas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah podcast ini juga sudah berakhir ya. Dan sebelum kita akhiri, mari kita doakan untuk seluruh ayah-ayah kita, baik ayah secara biologis, baik yang ada ataupun yang sudah tidak ada, yang ada juga secara perannya juga ya, artinya apakah itu mentor yang menjadi sosok ayah kita ataukah kakek kita dan lain sebagainya, yang sehat, yang masih ada, mari kita doakan semoga ayah kita dalam keadaan kondisi yang sehat. Bagi yang sakit Allah angkat segala jenis penyakitnya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Semoga diberkahkan usianya, diberkahkan rizkinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Bagi ayah yang sudah tiada, semoga Allah terima iman Islam ihsannya. Semoga ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita doakan ayah kita dengan membaca suratul Fatihah berkat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah podcast kita hari ini. Kami ucapkan selamat Hari Ayah Nasional dan jangan lupa bagi para ayah yang ingin anaknya hafal Al-Qur'an, jangan lupa untuk download aplikasi link tautan di bawah ini yaitu Hatam atau hafal tanpa menghafalkan. Silakan di-like kalau Anda suka, kalau tidak suka silakan di-dislike untuk kami tahu ya, untuk feedback juga bagi kami. Share juga jika memang dirasa bermanfaat, silahkan komen jika ada pertanyaan ataupun statement, baik pertanyaan ataupun pernyataan, dipersilahkan ya untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita tutup podcast ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai jumpa di podcast-podcast yang tak kalah serunya di next episode podcast Bahlul Masail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.